Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Divya akan menjelaskan berkaitan dengan perpangkatan 2 dan akar pangkat 2. Nah, kita kemarin sudah menghafal berkaitan dengan, pangkat 2 dari 1 sampai 20 ya, dan, kebalikan dari pangkat itu adalah bentuk akar. Jadi ketika akar 4 maka hasilnya 2, akar 9 hasilnya 3, akar 16 maka hasilnya 4. Nah, bagaimana sekarang, misal kita ingin mengetahui bahwa akar 8 itu kan nggak ada ya hasil akar pangkat 2-nya. Nah, kita ingin mengetahui akar 8 itu berapa. Nah, untuk mengetahui akar 8 itu berapa, kita harus mengubah si akar 8 ini menjadi perkalian yang di dalamnya ada bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu yang mana? Yang ini ya. Nah, kita ubah akar 8 itu menjadi 4 dikali 2. Nah, setelah ini kita pisahkan, maka akar 4 dikali akar 2. Maka hasilnya adalah akar 4 itu adalah 2. Akar 2 itu nggak ada hasilnya, maka akar 2. Nah, sebenarnya ini yang disebut dengan menyederhanakan bentuk akar. Baik, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Misal ibu punya akar 27. Seperti apa yang disampaikan di atas, akar 27 ini kita ubah menjadi perkalian yang salah satunya ada bilangan kuadrat. Nah, di sini yang kemungkinan bilangan kuadrat yang akan menghasilkan 27 adalah 9 dikali 3. Nah, kita ketahui kita bisa memisahkan akar 9 dikali akar 3. Akar 9 itu adalah 3, akar 3-nya tetap akar 3. Seperti itu. Oke, satu lagi deh ya. Misal ibu punya akar 20. Nah, untuk menyederhanakannya, berarti kita harus mengubahnya menjadi perkalian yang ada bilangan kuadratnya. Nah, akar 20 itu kita bisa ubah menjadi 4 dikali 5. Maka hasilnya adalah akar 4 dikali akar 5. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Akar 5-nya tetap akar 5. Nah, bagaimana? Oke, boleh deh kita coba, tambahkan contoh yang angkanya lumayan besar ya, misalkan 72. Nah, 72 ini dapat kita bentuk menjadi bentuk bilangan kuadrat. Coba kita perhatikan 72, kira-kira perkalian bilangan kuadrat berapa yang hasilnya akan 72? Nah, kita ketahui bahwa 72 itu banyak sekali perkalian yang bisa menghasilkannya. Contohnya 8 kali 9, 12 kali 6, dan seterusnya. Nah, namun kita pilih bilangan kuadrat yang besar ya, yang bisa menghasilkan 72, yakni 36 dikali 2. Nah, kita bisa pisahkan akar 36 dikali akar 2. 36 itu berapa? Akar 36 itu yaitu 6, akar 2 tetap akar 2. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa, eee, si akar ini mengubah salah satu perkaliannya itu menjadi ada bentuk bilangan kuadratnya nih, yang Ibu lingkari ya. Baik. Nah, silahkan kalian boleh, pelajari dengan seksama. Nah, selanjutnya, di bentuk akar ini, selain menyederhanakan bentuk akar, ada yang disebut dengan sifat operasi bentuk akar. Apa saja? Sama seperti di, perpangkatan, sifat-sifatnya itu berkaitan dengan operasi pada bilangan ya. Yang pertama, misal ibu punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, sebenarnya cara menjumlahkan atau mengurangkannya itu sama saja seperti pada bentuk aljabar. Ini anggap 2A tambah 3A ya, karena akar bentuk akarnya sama itu akar 2. Maka hasilnya adalah kita tambahkan angka di luar akarnya. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Selanjutnya bagaimana? Ya ini betul ya, kayak gini ya cara pengerjaannya. Selanjutnya bagaimana kalau dia itu bentuk akarnya berbeda ya. Nah, misalkan 2 akar 6 ditambah 3 akar 2. Nah, lihat bentuk akarnya itu berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkannya. Jadi stop di sini saja, ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau seperti ini? 2 akar 8 ditambah 3 akar 2. Nah, kalau yang seperti ini kita harus selidiki. Akar 8 ini kita bisa membentuknya menjadi akar 2. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah mengubah atau menyederhanakan akar 8-nya. Nih, coba Ibu ganti warna. Nah, 2 akar 8 itu adalah 4 dikali 2. Nah, seperti itu ya.
ditambah 3 akar 2. Jadi kita harus lidiki dulu nih, salah satunya kira-kira bisa diubah ke yang lainnya nggak ya? Nah, 2-nya itu tetap 2 ya. Lalu akar 4-nya itu adalah 2 ya kan akar 4 dikali akar 2 berarti 2 akar 2. Nah, jadi akar 4-nya jadi 2, 2 di depan tetap 2, akar 2-nya itu nggak ada hasilnya, berarti tetap akar 2. Ditambah 3 akar 2. 2 kali 2 4. Akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, kalau, akarnya sudah sama baru kita jumlahkan, 4 tambah 3 7 akar 2. Nah, ini bisa ya. Nah, jadi hasil dari yang tadi itu, dapat disimpulkan ketika dia, bentuknya itu bisa diubah menjadi bentuk yang lainnya, maka kita bisa sederhanakan. Nah, sehingga untuk sifat yang pertama adalah ketika ada A akar N ditambah B akar N juga, maka hasilnya adalah A tambah B akar N. Ini berlaku juga untuk di pengurangan ya, sama saja. Jadi mau ditambah atau dikurang ini rumusnya sama saja untuk sifat yang pertama. Baik, selanjutnya adalah sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah bentar, oke, sifat yang kedua adalah ketika misalkan ibu punya 3 akar 5 dikali 2 akar 6 misalkan seperti ini. Nah, kalau bentuk, perkalian ini kita tinggal mengalikan luar dengan luar, dalam akar dengan dalam akar. Berarti 3 dikali 2 lalu akar 5 dikali 6 maka hasilnya adalah 6 akar 30. Nah, jadi ketika ada bentuk A akar N dikali. Jadi kalau di sini bentuk akarnya itu nggak harus sama juga nggak apa-apa nih, kayak akar 5 akar 6. Itu bisa kita langsung kalikan aja. Tapi kalau untuk penjumlahan pengulangan, dia itu harus sama ya dalam akarnya. N dikali M. Nah, ini untuk yang perkalian. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan ke sifat yang ketiga. Ketika ada ibu misalkan punya 6 akar 18 bagi 2 akar 6. Nah, untuk menyederhanakannya, kita cukup membagi luar akar dengan luar akar, dalam akar dengan dalam akar. Maka hasilnya adalah 3 akar 3. Sehingga ketika ada A akar M per B akar N, maka kalian tinggal A dibagi B gitu ya. Lalu yang dalam akar dengan dalam akar M dibagi N. Seperti itu. Jadi sifatnya cuma segitu aja ya. Nah iya, satu lagi. Banyak yang sering salah, yang ada di sini. Ketika dia misalkan akar 6 itu hasilnya 3. Ini salah besar ya. Jadi akar itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Ya, akar itu kebalikan dari perpangkatan, bukan kebalikan dari pembagian. Tapi kalau misalkan ada akar 9 itu hasilnya 3 baru itu benar. Karena kita harus mencari pangkat 2 berapa ya yang hasilnya itu 9 yaitu 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.